Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang lagi buat yang udah maupun belum pernah lihat video pilih kartu aku sebelumnya. Nah jadi biasanya kan aku kalau hari Senin itu aku upload video soal weekly reading. Jadi kayak apa yang akan ada di dalam minggu kalian selanjutnya, kayak minggu kalian ke depannya itu. Nah tapi karena hari Selasa ini, hari Senin ke Selasa, soalnya kayak ada yang di bagian dunia sekian gitu di hari Senin, yang bagian dunia sekian tuh hari Selasa itu akan ada full moon. Jadi full moon itu akan terjadi terjadi akan tampak pada hari, aku search dulu deh, aku juga lupa sebenarnya. Oke, barusan aku udah cari tahu, jadi full moon ini akan terjadi di hari Selasa tanggal 21 bulan apa ya? September. 21 September jam 6.54 pagi waktu Indonesia Barat itu. Dan full moon kali ini akan terjadi di rasi bintang Pisces. Nah jadi Pisces itu kan energinya lebih kayak ke yang alam yang nggak bisa kita sentuh, maksudnya alam yang jauh dari kita, yang di luar nalar kita, yang biasa kita tahu, kayak gitu-gitu intinya. Nah pokoknya kayak alam mimpi, pokoknya sesuatu yang nggak bisa kita lihat tapi ada di dunia ini, kayak gitu-gitu. Dan full moon itu energinya lebih kayak melepas sesuatu yang emang udah harus diakhiri, atau kayak memanen apa yang selama ini kita tanam, intinya tuh kayak gitu. Nah kali ini aku akan bahas chapter apa sih yang kira-kira bisa kita akhiri dari full moon kali ini, pakai energi full moon kali ini, kayak gitu. Nah buat yang kalian yang belum pernah lihat pilih kartu kayak gini, video pilih kartu kayak gini, intinya kalian cuma pilih ini pal 1, ini pal 2, ini pal 3, pal 4. Kalian jernihin pikiran kalian, kalian jernihin perasaan kalian, terus kalian lihat apa namanya, kalian bayangin pertanyaannya, terus kalian lihat yang paling cocok untuk kalian itu yang mana, yang kalian paling rasa tertarik itu yang mana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah milih, di bawah sini di description box aku udah taruh timestamp, jadi kalian bisa langsung ke waktu yang kalian pilih itu dan tinggal ditonton aja, didengerin aja readingnya kayak apa gitu. Sip, nggak usah lama-lama, see you di reading yang kalian pilih. Dadah. Halo Pal 1. Nah, jadi untuk reading kali ini kita nggak akan lama-lama. Kita cuman kayak weekly reading kita yang biasa, reading mingguan kita yang biasa. Kita cuman bakalan bahas dari 5 kartu tarot ini sama beberapa kartu oracle card gitu. Nah, jadi untuk yang si tarot ini kita dapat Six of Pentacles reverse, Two of Swords reverse, Ten of Cups, The Moon, sama Ace of Swords reverse. Nah, jadi langsung chapter apa yang bisa kita akhiri dari full moon kali ini, yaitu adalah yang aku lihat, mungkin mungkin kita selama ini kayak lebih sering yang kayak ngasih hal-hal yang kurang baik untuk diri kita ke diri kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kayak self talk yang negatif, pikiran-pikiran negatif. Mungkin kalian banyak mengalami itu gitu. Maksudnya kayak kalian banyak jadi terbutakan, apa ya namanya, terbutakan sama peluang-peluang yang ada di dalam hidup kalian, peluang-peluang yang muncul di dalam hidup kalian, cinta-cinta yang ada di dalam hidup kalian, kayak kebahagiaan itu. Jadi mungkin kalian jadi nggak bisa menikmati sepenuhnya selama ini karena adanya itu hal-hal yang kalian tanam di dalam diri kalian sendiri gitu. Maksudnya kayak sebenarnya bukan bukan salah kalian gitu loh, karena hal itu tertanam di dalam diri kalian, tapi karena emang pikiran-pikiran negatif, kayak self talk yang negatif itu kadang emang sulit untuk apa ya namanya, untuk kita switch fokus kita dari self talk negatif itu ke sesuatu yang lebih membahagiakan. Tapi justru itu di sini kita yang perlu kita akhiri di full moon kali ini adalah gimana efek self talk itu, gimana efek negativitas itu yang ada di dalam diri kalian itu, gimana efeknya ke diri kalian gitu loh. Jadi selama ini mungkin efeknya kalian jadi nggak bisa menikmati hidup kalian sebagaimana mestinya gitu. Nah itu, ini udah waktunya efek itu untuk diakhiri gitu. Jadi entah gimana mungkin kalian akan ditunjukkan caranya kalau misalnya kalian berdoa, atau kalian memohon, atau kalian apa ya namanya, kalau kalian emang punya intensi untuk menghentikan itu,
untuk selesai sama tahap itu di dalam hidup kalian, mungkin kalian akan ditunjukkan cara yang paling tepat untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi intinya adalah gimana kita bisa bisa tetap, walaupun si pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita itu, yang masuk ke dalam diri kita itu nggak bisa kita hentikan, tapi kita ganti gimana caranya itu justru malah jadi bikin justru malah jadi pengaruh positif untuk kalian gitu loh. Jadi petunjuk untuk kalian kemana kalian harus belajar gitu. Jadi si pikiran-pikiran negatif itu bukannya malah membutakan kalian sama apa yang kalian punya sekarang, tapi justru kayak bikin kalian paham sama diri kalian gitu loh, paham sama apa yang berarti buat diri kalian, apa yang ada di dalam diri kalian yang kalian tuh sebenarnya mungkin malu gitu untuk nunjukin itu ke dunia ini, atau bahkan untuk ngakuin sama diri kalian sendiri gitu. Mungkin karena misalnya ada satu sisi dari dalam diri kalian gitu, ada satu pokoknya ada satu hal dari dalam diri kalian yang satu atau lebih yang mungkin kalian malu untuk mengakuinya, atau kalau misalnya kalian jujur kalian merasakan perasaan itu atau kalian mikirin itu, kalian ngerasa dosa gitu atau apa itu, pokoknya pikiran-pikiran negatif. Salah, justru kalian tuh malu untuk menunjukkan itu, untuk jujur sama diri kalian sendiri itu karena kalian takut, karena adanya pikiran negatif. Kalau misalnya kalian nunjukin itu, kalian bukan orang yang baik gitu loh. Nah, itu pikiran-pikiran yang kayak gitu yang udah waktunya diakhiri di full moon kali ini. Entah itu gimana caranya. Bukan si pikirannya terus serta-merta kalian buang, serta-merta kalian hindari gitu. Soalnya kan kita nggak mungkin bisa menghindar gitu loh dari energi yang masuk ke dalam diri kita. Cuman efeknya aja yang kita ganti gitu loh. Efeknya ke kita itu yang kita ganti. Jadi bukan yang membutakan kita, malah jadi pengaruh positif untuk kita gitu. Itu emang susah, tapi bukan nggak mungkin untuk dilakukan gitu loh. Itu emang pasti butuh perjuangan, pasti butuh yang kayak jatuh dulu yang kalian benar-benar ngerasain yang gak enak banget, perasaan-perasaan yang gak enak banget itu, sampai akhirnya kalian terbiasa sama perasaan itu, dan itu jadi bukan sesuatu yang gak enak lagi gitu loh. Itu jadi sesuatu yang emang udah ada di dalam diri kalian gitu, kayak gitu. Terus kita dapat New Moon in Aquarius, bring love into the situation, sama Full Moon in Sagittarius, look at the bigger picture. Nah, yang si Aquarius ini juga sama, intinya adalah apa yang kalian malu dari dalam diri kalian itu, apa yang kalian rasa itu memalukan, apa yang kalian rasa itu nggak pantas. Kalian, kalau misalnya kalian udah bisa switch rasa malu itu, pikiran-pikiran kalau itu memalukan atau apa, mindset kalau itu memalukan, hal-hal itu memalukan, kalau kalian udah bisa switch, kalian akan bisa, itu yang tadi aku bilang, awalnya mungkin itu nggak nyaman untuk dijalani gitu loh, itu nggak nyaman untuk, misalnya kalian udah jujur nih, mungkin kalian akan jadi chaos gitu, maksudnya jadi kayak meledak-ledak apa segala macam, karena kalian nggak terbiasa mengakui perasaan itu, kalian gak terbiasa mengakui adanya pikiran itu di dalam diri kalian, mengakui adanya sisi itu di dalam diri kalian. Mungkin itu akan jadi chaos, dan buat orang-orang di sekitar kalian pun juga kayak, mungkin kayak, apaan nih, kenapa dia jadi gini, kenapa dia jadi berubah banget gitu. Tapi pada akhirnya kalian akan terbiasa, dan kalian akan terbiasa untuk menyayangi itu. Kayak misalnya gini, kayak misalnya ada adik kalian nih nyebelin banget, kalian tinggal serumah sama dia, pada akhirnya kan kalian terbiasa sama sifat nyebelinnya juga gitu loh. Maksudnya kalian pada akhirnya sama sifat yang nyebelin itu lama-lama jadi nggak nyebelin, karena itu lama-lama jadi natural aja buat kalian. Sama kayak kalian ini, perlakukan diri kalian tuh kayak gitu. Maksudnya kayak lama-lama kalian akan mencintai si sisi ini dari dalam diri kalian aja gitu, secara natural. Kalau misalnya kalian udah bisa membuka diri, kalian udah bisa ngerasa terbiasa sama diri kalian itu, pada akhirnya itu akan secara natural kalian cintai juga gitu loh, kalian terima juga. Cintai di sini tuh maksudnya bukan berarti kayak kalian harus mengagumi sifat itu, mengagumi sisi itu dari dalam diri kalian. Enggak juga, tapi bisa aja kalian cuman sekedar yang kayak, oh ya udah, ini ada di dalam diri aku bisa nyimbangin ini, oke, gitu. Udah
gitu aja gitu. Seenggaknya kalian tuh ngakuin kalau dia tuh ada gitu, soalnya walaupun kalian gak akuin dia tuh ada, tapi dia cuman bakalan meronta-ronta di dalam gitu. Itu malah bikin kalian jadi kayak sesek gitu, bikin kalian kayak ada sesuatu yang ngeganjel gitu di dalam. Makanya itu harus diakhiri gitu. Nah terus full moon and Sagittarius, ini gimana caranya kita ngelihat segala sesuatu itu nggak langsung kayak apa segala sesuatu itu terlihat. Soalnya kayak misalnya kita ngelihat segala sesuatu tuh pasti itu dipengaruhi sama trauma kita, sama ketakutan kita, sama pengalaman kita gitu yang sebelumnya. Jadi kita nggak bisa ngelihat itu tuh sebagai satu hal itu sendiri gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak misalnya gini, kita ngelihat pisau. Mungkin kita dulu pernah ngelihat pisau itu dipakai buat motong daging ikan gitu misalnya. Kita udah kayak trauma sama kayak pisau itu jahat gini. Jadi kita kalau ngeliat pisau lagi ya udah bukan sebagai pisau untuk membantu pekerjaan rumah kita gitu. Jadi kita jadi ngeliat pisau itu kayak sebagai benda yang jahat, benda yang serem gitu, benda yang berbahaya kayak gitu intinya. Sama ke diri kalian sendiri juga, ke pikiran-pikiran negatif kalian juga kayak gitu. Maksudnya kayak kalian ngelihat pikiran-pikiran negatif ini mungkin jadi kayak sesuatu yang berbahaya, padahal sebenarnya itu bisa aja jadi kayak pemandu kalian. Sebenarnya itu bisa aja jadi kayak justru membantu kalian untuk hidup dengan lebih baik gitu. Itu jadi kayak penunjuk jalan apa yang harus kalian perbaiki dari dalam diri kalian, apa yang sebenarnya berarti dalam diri kalian, kayak gitu-gitu. Itu intinya. Dan terakhir apa yang bisa kalian lakuin untuk mengakhiri ini semua? Kita dapat comfort dari Archangel Azrael dengan ini, kelihatan gak sih? Nah ya, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Nah jadi intinya adalah kalian jadilah tempat yang nyaman untuk diri kalian sendiri. Apapun yang ada di dalam diri kalian, jangan langsung dijudge dengan trauma kalian, jangan langsung dijudge dengan perspektif kalian sendiri, tapi kalian coba pikirin, lihat lagi lebih dalam. Apa sih gunanya ini di dalam diri kita gitu? Apa sih ini efeknya ke dalam diri kita? Apa efek kayak gini tuh perlu gitu? Apa respon kayak gini tuh perlu gitu? Atau ini cuman karena pengaruh adanya pengalaman-pengalaman yang dulu kayak gitu-gitu. Jadi kalian jadilah tempat aman, tempat yang nyaman untuk diri kalian itu jujur sama diri kalian sendiri gitu. Nanti itu semua akan ke switch secara natural gitu loh. Jadi dari yang kalian mikir itu sebagai pikiran negatif, lama-lama kalian akan terbiasa untuk mikir itu sebagai panduan, itu yang tadi aku bilang kayak gitu. Dah, segitu aja yang bisa aku omongin, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah ngeliat sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau private reading bisa langsung cek Instagram aku, linknya ada di description box. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian ngerasa relate atau ngerasa terbantu, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu juga sama video-video kayak gini. Terus kalau misalnya ada yang mau kalian share kayak apa yang intensi kalian di full moon kali ini, apa yang mau kalian akhiri, apa yang mau kalian buang, apa yang kalian panen di full moon kali ini, itu bisa ditulis di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk sharing di platform aku gitu. Nah, good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Bye-bye. Makasih banget sekali lagi. Halo Pal 2. Sekarang kita gak akan lama-lama. Reading ini bakalan kayak singkat aja, kayak weekly reading kita yang biasa, reading mingguan kita yang biasa. Kita cuman punya kayak 5 kartu tarot ini sama beberapa oracle card nanti, dan terakhirnya ada gimana caranya kita bisa ngelepas apa yang perlu kita lepas ini, apa yang perlu kita akhiri ini. Nah, jadi kita mulai dari tarotnya. Kita dapat Queen of Cups, Queen of Cups reverse, Page of Cups reverse, Queen of Pentacles reverse, Ace of Wands sama Eight of Pentacles reverse. Nah, jadi jadi apa yang perlu kita akhiri dari full moon kali ini adalah mungkin ada 1 atau 2 hal atau 3 hal, berapapun yang di dalam hidup kalian itu justru kalian
dengan kalian melakukan itu tuh justru kalian ngerasa kayak drain gitu, emotionally drain, kayak secara emosional kalian kayak dikuras terus kayak gitu. Maksudnya kalian ngerasa mungkin emosi kalian kayak disedot terus dan kalian jadi kayak emosi kalian tuh dipenuhi sama yang negatif justru. Nah kayak gitu, entah itu apa di dalam hidup kalian gitu, tapi aku ngerasa ada itu. Maksudnya itu pun maksudnya di hal itu kalian usahain gitu. Maksudnya kalian udah mengusahakan itu, kalian udah bikin hal itu. Ini bisa jadi di dalam kehidupan pekerjaan, bisa di kehidupan asmara, bisa di kehidupan hubungan sama orang-orang lain. Jadi intinya kalian tuh udah mengusahakan itu, gimana caranya kalian tuh nggak jenuh lagi sama itu gitu, gimana caranya kalian bisa bisa ngumpulin hal-hal positif dari itu, gimana caranya kalian bisa tetap mempertahankan itu mungkin. Tapi di kepuasan emosional kalian gak dapat pada akhirnya, kepuasan material pun kalian gak dapat. Mungkin kayak kalau misalnya di kepuasan material tuh maksudnya hal-hal yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium ya, maksudnya kayak, dan bisa kita rasakan. Kayak mungkin misalnya kalau di hubungan asmara tuh mungkin orangnya tuh yang di kalau sekarang nyebutnya toxic gitu, maksudnya kayak yang bikin kalian tuh lebih banyak bikin kalian sedih dibandingin bikin kalian senang. Terus mungkin kalian bahkan jarang ketemu dia atau gimana, maksudnya itu maksudnya kalau dari yang kepuasan emosionalnya kalian nggak dapet dari itu, karena dia lebih banyak ngasih kesedihan daripada kebahagiaan sama kalian gitu. Kalau misalnya yang kepuasan material mungkin kalian jarang ketemu dia, kalian jarang dapat sentuhan dari dia, karena gimana pun sentuhan itu perlu dong dalam satu hubungan gitu. Nah terus kalau misalnya ini soal karir, bisa jadi kalian malah jadi capek secara emosional juga gitu, karena dalam mengerjakan itu kalian jadi apa namanya, lebih banyak ngerasa jenuhnya dibandingin rasa puasnya soal kerjaan kalian. Dan soal materialnya pun mungkin apa yang kalian dapat dari apa yang kalian kerjakan itu mungkin nggak seberapa sama usaha yang kalian keluarin. Nah itu mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk kalian akhiri gitu loh, karena pada akhirnya yang harus kalian fokuskan adalah drive kalian untuk terus melakukan itu gitu loh, drive kalian dari dalam diri kalian untuk melakukan itu. Kalau misalnya emang material aja kalian nggak dapat, emosional kalian juga nggak dapat, terus kalian kalian bisa assess lagi gitu loh, bisa bisa lihat lagi apa sih yang kalian dapat dari ini. Jangan-jangan kalian cuman berjuang tanpa tahu gunanya apa gitu. Kalau misalnya si itu tadi emosional nggak dapat, material nggak dapat, terus yang kalian dapat tuh apa gitu. Nah kalian balik lagi, drive kalian untuk ngelakuin itu tuh apa, kalian analisis lebih jauh lagi aja di dalam diri kalian. Kalau misalnya ini emang masih masih bisa dipertahankan, kalau misalnya emang drive kalian itu masih jelas dan kalian masih butuh itu, ini masih bisa dipertahankan mungkin. Tapi kalau misalnya emang drive-nya aja nggak ada, kalian kayak udah, oh iya juga ya, terus buat apa ya ngelakuin ini, atau kayak iya sih tapi masih masih butuh buat ini, tapi sebenarnya itu nggak gitu penting. Nah itu jangan, maksudnya itu emang udah cue buat itu diberhentiin, karena pasti ada hal baru yang nunggu yang lebih memuaskan untuk emosional kalian gitu. Walaupun untuk materialnya pun mungkin perlu ditunggu gitu loh, untuk kepuasan material kalian mungkin perlu ditunggu untuk hal baru ini, kan ini ada hal baru yang akan masuk ke dalam hidup kalian. Kalau misalnya ini kalian lepas gitu, itu akan lebih lebih menguntungkan dalam sisi emosional ya. Walaupun untuk itu ya, balik lagi tadi, walaupun untuk materialnya ya mungkin perlu diusahakan lagi, perlu ditunggu lagi gitu intinya. Terus untuk oracle card-nya kita dapat full moon in Virgo, you are good enough, sama full moon in Aries, a fiery climax approaches. Nah ini yang tadi barusan aku bilang juga, ada sesuatu yang nunggu kalian gitu loh, ada peluang baru yang nunggu kalian kalau misalnya ini kalian lepas. Kalau misalnya ini, misalnya gini, ini kan kalian nih, misalnya kalian tuh anggap kalian tuh sebagai satu wadah gitu, wadahnya ini udah penuh. Jadi kalau misalnya kalian lepas ini hal-hal yang emang udah nggak buat kalian lagi, udah nggak bawa kepuasan baik material maupun emosional ke kalian, misalnya kalian lepas ini, pasti kan ada tempat untuk memulai sesuatu yang baru di dalam hidup kalian. Kalau sekarang tuh kalian tuh kayak udah jenuh gitu loh, udah penuh di satu wadah itu. Jadi
ini tuh nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau kalian lepas ini, akan ada sesuatu yang lebih indah lagi yang akan masuk gitu. Selama kalian mengizinkan, selama kalian tahu worth kalian, selama kalian tahu kalau kalian tuh pantas ngedapetin itu gitu. Selama kalian tuh yakin sama diri kalian sendiri, kalian pantas kalian ngedapetin itu semua akan berjalan dengan lancar gitu. Udah tinggal kalian tunggu aja, udah tinggal kalian usahain lagi aja gitu. Maksudnya memulai sesuatu kan pasti butuh usaha ekstra dong. Cuman itu akan lebih enak kalian jalanin karena kebutuhan emosional kalian itu lebih terpenuhi dibandingin apa yang kalian jalanin sekarang kayak gitu. Nah, terus jangan pernah ngerasa apa ya namanya? Jangan pakai ketakutan sebagai drive kalian untuk terus melanjutkan ini gitu. Jadi kayak misalnya mungkin kalau setelah kalian lihat lagi ternyata kenapa kalian masih ngelanjutin ini karena kalian takut nggak dapet yang lebih bagus lagi, kalian takut dianggap sombong gitu. Maksudnya kalian takut dianggap sombong karena bisa ngelepasin ini gitu aja gitu. Jangan anggap kayak gitu loh. Maksudnya jangan jadiin itu sebagai satu drive kalian untuk melanjutkan sesuatu. Karena apa ya namanya? Ketakutan tuh pada akhirnya justru yang memenjarakan kalian gitu. Kesempatan itu akan selalu ada, kesempatan itu akan selalu muncul gitu loh. Maksudnya walaupun kalian apa ya namanya, walaupun kadang emang dibilang kesempatan gak datang 2 kali, tapi kesempatan itu yang gak datang 2 kali, kesempatan spesifik itu yang gak datang 2 kali, mungkin akan ada kesempatan yang lain lagi yang datang, kesempatan yang lain lagi yang datang. Dunia ini tuh luas gitu loh. Maksudnya gak bisa cuman diukur dari satu hal doang gitu, nggak bisa diukur dari satu kesempatan doang. Dunia ini luas, dunia ini tuh tak terbatas gitu untuk kita ambil, untuk kita rasain kayak gitu intinya. Kalian tuh selalu cukup untuk apa ya namanya, kalian tuh selalu cukup untuk tahu apa yang terbaik untuk kalian, untuk melakukan apa yang terbaik untuk kalian selama kalian yakinin itu dari dalam hati kalian, bukan dari ketakutan itu yang tadi aku bilang gitu. Nah terus terakhir kita lihat ada apa yang bisa kita lakuin untuk bisa mengakhiri semua ini, mengakhiri hal-hal yang harus kita akhiri ini. Kita dapat Remember Who You Are dari Archangel Michael. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Nah, bener. Maksudnya kayak ingat worth kalian akan selalu cukup. Itu yang tadi aku bilang, ingat worth kalian yang tahu hidup kalian itu kayak apa, kalian yang paling tahu diri kalian itu siapa, kalian yang paling tahu yang terbaik untuk kalian itu apa. Jadi percayalah sama insting kalian sendiri, percayalah sama hati kalian sendiri gitu loh. Jadi bukan apa ya namanya, yang aku maksud percaya sama hati kalian itu bukan cuman karena perasaan sesaat ya, maksudnya kayak bukan karena apa namanya, aku capek ngelakuin ini udah aku tinggalin, kamu itu sedih, apa namanya, kamu bikin aku sedih, aku tinggalin kayak gitu. Jangan bukan yang kayak gitu ya. Maksudnya ngikutin kata hati kalian itu, kalian lihat lebih dalam lagi hati kalian tuh mau apa, hati kalian tuh butuhnya apa. Itu yang harus kalian itu yang harus kalian pegang, itu yang harus kalian percayai gitu ya. Kalian maksudnya gini, walaupun kalian ngerasa kayak sekarang mungkin jadi kayak kesannya kalian di mungkin kalian kayak menaruh diri kalian sendiri, meletakkan diri kalian sendiri itu di bawah misalnya pekerjaan kalian atau hubungan kalian ini atau apa, karena kalian jadi kayak mengalah demi hal-hal itu gitu sekarang misalnya. Tapi ingat, kalian itu kalian itu ciptaan Tuhan. Kalian itu manusia yang punya jiwa gitu loh. Itu kurang kurang divine apa gitu, maksudnya kurang ilahi apa gitu loh maksudnya sebenarnya gitu. Jadi kalian tuh punya kemampuan untuk itu, kalian punya insting, dan itu layak untuk dipercayai gitu, layak untuk diperjuangkan kebahagiaannya si jiwa ini kayak gitu intinya. Sip. Gitu aja yang bisa aku sampein ya. Gitu aja yang bisa aku sampein. Aku ingetin lagi kalau misalnya kalian mau private reading bisa langsung cek di Instagram aku, linknya udah ada di description box. Dan kalau misalnya kalian suka videonya atau kalian ngerasa terbantu, kalian ngerasa dapat pencerahan, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu juga sama video-video kayak gini. Terus kalau misalnya ada yang kalian mau sharing, kayak misalnya kalian udah nemu nih apa yang
apa yang selama ini ngeganjel buat kalian apa segala macam itu bisa di share juga di comment section, karena aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian. Walaupun mungkin aku belum sempat ngerespon, tapi aku selalu bacain komentar-komentar kalian, dan aku harap juga kalian have fun untuk sharing di platform aku gitu. Good luck terus buat kalian semua. See you in the next reading. Dadah. Makasih sekali lagi udah nonton sampai akhir. Halo Bal 3. Nah, jadi reading kali ini nggak akan lama-lama, bakalan singkat aja kayak weekly reading kita yang biasa, kayak reading mingguan kita yang biasa. Kita cuman punya 5 kartu tarot ini sama beberapa oracle card nanti. Sama terakhir ada apa yang bisa kita lakuin untuk bisa menghentikan chapter ini di dalam hidup kita gitu. Nah, jadi bentar aku ngos-ngosan. Jadi sekarang kita masuk ke readingnya, apa yang udah saatnya berakhir di full moon kali ini, apa yang bisa kita akhiri dalam hidup kita di full moon kali ini. Kalau kita untuk pile 3 ini dapat 7 of Wands, Reverse, Death, 6 of Wands, Judgment, sama Temperance. Nah, jadi dari sini kayak lebih ke apa yang harus kalian stop di full moon kali ini, apa yang harus chapter yang harus berakhir di dalam hidup kalian dari full moon ini, lebih kayak resistant gitu loh. Maksudnya kayak gimana kalian selama ini mungkin nahan-nahan buat nggak percaya sama intuisi kalian, buat nggak percaya sama diri kalian sendiri apa adanya gitu. Maksudnya mungkin ini nggak kalian lakukan dengan sadar, mungkin karena emang banyak saran-saran yang masuk ke kita, banyak ajaran-ajaran yang masuk ke kita, sampai kadang tuh kita mungkin udah lupa, bahkan bukan cuman kita yang menolak gitu, mungkin kita juga udah lupa diri kita sendiri aslinya tuh kayak gimana, kayak gitu. Apa sih yang bikin kita tuh benar-benar rasanya passionate, apa yang bikin kita rasanya kayak kita memenangkan segalanya yang ada di dunia ini. Terus mungkin kadang itu semua tuh udah mengetuk pintu gitu loh, maksudnya selama ini mungkin itu semua kayak keinginan kalian itu, atau kayak intuisi kalian itu udah mulai kayak mengetuk pintu, cuman karena kalian tahu mungkin secara logika itu bukan yang seharusnya dilakuin gitu loh, secara praktikal gitu, di kayak yang apa yang kita tahu di society, di masyarakat, itu bukan yang seharusnya dilakuin. Mungkin kayak misalnya gini, kalian tuh terbiasa kerja yang kantoran, yang emang kalian dapat upah yang yang teratur gitu setiap bulannya misalnya. Tapi sebenarnya dalam diri kalian tuh kalian mau memulai bisnis yang lain mungkin, atau kalian mau memulai bisnis lewat seni gitu, kayak gitu-gitu. Nah, cuman kan emang secara logika di masyarakat saat ini ya, di masyarakat saat ini kayak apa yang lagi kalian lakuin sekarang itu kan pasti apa yang lebih logis untuk kalian lakuin gitu, apa yang lebih aman untuk kalian lakuin, apalagi situasinya lagi kayak gini. Kalau misalnya kalian dengerin reading ini waktu aku upload, nah itu intinya ada keinginan yang mau masuk ke dalam diri kalian, tapi kalian tuh menolak itu karena menurut kalian mungkin itu nggak logis, atau menurut kalian itu nggak aman untuk kalian jalanin, atau itu nggak sesuai sama apa yang diharapkan ke kalian. Apapun itu alasannya, tapi intinya apa yang harus berakhir, apa yang perlu diakhiri di full moon kali ini, apa yang harus kalian lepas, itu gimana kalian mempertahankan itu gitu loh. Gimana kalian pasang benteng dari intuisi itu, dari keinginan itu untuk masuk ke dalam diri kalian. Coba kalian lebih terbuka lagi sama ide-ide itu, sama intuisi kalian, apa yang intuisi kalian itu mau omongin ke kalian, apa yang jiwa kalian mau omongin ke kalian, apa keinginan jiwa kalian untuk kalian lakuin. Mungkin coba seenggaknya nggak usah buang apa yang kalian punya sekarang dulu, tapi intinya buang resistennya itu aja gitu loh. Maksudnya buang pertahanannya itu aja, buang bentengnya itu aja dulu sekarang. Intinya kalian terbuka dulu aja sama ide-ide itu, kalian terbuka dulu aja sama sama hal-hal yang kalian pengen lakuin itu, hal-hal yang kalian pikir bakalan bikin kalian seneng, kayak gitu. Seenggaknya kalian jalanin dulu aja, kalian lihat situasinya kayak gimana. Kalau misalnya nanti kalian ternyata nemu jalannya, kalian nemu kayak titik terangnya di mana kalian tuh bisa hidup sama hal-hal itu, sama apa yang emang bikin kalian senang itu, mungkin kalian akan
bisa ngerasa kalau itu juga oh ternyata ini pilihan yang aman ya gitu, kayak gitu. Intinya ini bisa juga soal hubungan ya, maksudnya mungkin bisa juga soal hubungan asmara, hubungan pertemanan sama orang-orang di sekitar kita, hubungan sama keluarga kita, bisa jadi juga gitu intinya. Ya, terus kita dapat juga Waning Moon dengan What Do You Need to Release, sama New Moon in Leo, Confidence is the Key to Success. Nah, kalian tuh nggak usah buat memulai sesuatu, buat mulai mengenal sesuatu, kayak misalnya ini ada dorongan kalian untuk belajar nulis atau untuk belajar ngelukis gitu, misalnya untuk seenggaknya di waktu luang kalian aja gitu. Misalnya ada kayak gitu, kalian nggak harus yang kayak untuk kalian melakukan sesuatu tuh kalian nggak harus bagus dalam hal itu gitu. Jadi misalnya kalian mau belajar ngelukis itu tadi, tapi kalian ngerasa nggak worth it lah, atau aku juga nggak bisa ngelukis. Seni itu nggak kayak gitu loh, maksudnya kayak misalnya kalian emang mau coba, kalian cobalah gitu, kalian bikin apa yang emang kalian sendiri, kalian seneng-seneng ya seneng-seneng aja, nggak usah mikir bagus atau enggaknya, worth it atau enggaknya, atau bakalan menghasilkan keuntungan buat kalian atau enggak. Tapi kalau misalnya emang kalian mau coba, cobalah dulu gitu, maksudnya nggak usah mikir outcome-nya nanti bakalan kayak apa, tapi apa ya percaya aja sama keinginan kalian dulu. Itu fokusnya tuh di keinginan kalian itu, jadi bukan di outcome ya, bukan di apa yang bisa kalian dapetin, tapi keinginan kalian itu seenggaknya puasin dulu itu gitu loh. Nah itu yang aku mau cari tadi, bikin keinginan jiwa kalian itu fulfilled itu. Dan itu apapun yang kalian rasa nggak yakin, apapun yang bikin kalian ngerasa kayak ini nggak worth it apa segala macam, itu kan pasti berasal dari mindset kalian kan. Kenapa kalian bisa bilang itu nggak worth it, kenapa kalian bisa bilang itu nggak menghasilkan kalian keuntungan, itu kan pasti ada mindset yang memulai itu semua. Nah itu yang kalian yang harus diakhiri saat ini tuh ya itu gitu, mindset kayak gitu. Gimana caranya kita masuk ke yang terakhir nanti. Nah intinya ya aku mau jelasin tadi yang mindset itu udah kayaknya bentar ya, aku bingung sama susunannya. Nah yaudah, itu intinya kita masuk ke yang terakhir, gimana caranya untuk ngilangin mindset itu, untuk berhenti hidup berdasarkan mindset yang kalian pegang selama ini. Kita dapat Outdoors dari Archangel Jovial. Go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress, gain new creative ideas. Komanya aku agak bingung. Nah, intinya adalah apa yang bisa kita lakuin. Pertama, langkah terkecil yang bisa kita lakuin adalah coba kalian keluar. Atau misalnya emang nggak bisa keluar ini bisa berarti emang keluar rumah, kalian nikmatin dunia. Maksudnya entah itu apapun yang mau kalian nikmatin, entah itu taman, entah itu danau, entah itu gunung, atau apapun itu, taman wisata apapun. Soalnya di mana-mana itu pasti ada inspirasi, mau sekecil apapun, sekecil kayak pasar tradisional atau apa. Orang kalau emang mau nemu inspirasi, orang kalau nyari inspirasi itu pasti nemu gitu di hal-hal sekecil apapun. Atau seenggaknya kayak midnight drive, nyetir keliling kota naik mobil, nggak usah kayak yang alam banget. Kalau misalnya emang kalian tipikal orang yang lebih orang kota gitu, kalian mau ke mall, mau ke apa, itu terserah kalian. Di mana-mana kalian bisa nemuin inspirasi. Pokoknya kalian lihat dunia luar. Atau kalau emang kalian ngelihat reading ini di saat aku upload ini, mungkin emang masih restricted ya. Maksudnya masih ada halangan-halangan untuk pergi keluar itu, untuk pergi ke luar rumah gitu misalnya. Kalian bisa juga, maksudnya outdoor di sini adalah di luar dari comfort zone kalian gitu loh. Maksudnya jadi apa yang kalian belum pernah tahu selama ini, kayak buku yang belum pernah kalian baca selama ini, kegiatan yang belum pernah kalian lakuin, seenggaknya kalian lihat-lihat, cari-cari aja video-video inspirasi di YouTube kayak how to paint, how to misalnya kalian mau coba main gitar, how to play gitar gitu for beginner, kayak maksudnya kayak gitu-gitu. Kalian coba lihat hal-hal yang selama ini belum pernah kalian lihat, yang sesuai sama apa yang kalian mau jalanin itu. Intinya kayak gitu. Maksudnya outdoor di sini tuh bisa juga kayak cari inspirasi di luar apa yang selama ini kalian tahu. Misalnya selama ini kalian tahu kayak misalnya kayak kerjaan kalian gitu.
Nah tapi misalnya pun kalian mau cari inspirasi dari kalau aku ya sekecil dari Twitter pun aku bisa dapat gitu loh, maksudnya kayak gitu-gitu gitu. Kalau emang kalian niat nyari inspirasi itu akan datang sendiri gitu, apapun yang ada di sekitar kalian, intinya gitu. Nah udah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Aku mau ingetin lagi kalau misalnya kalian mau private reading, aku akan selalu buka, kalian bisa langsung ke Instagram aku, linknya udah ada di description box. Terus oh iya, kalau misalnya kalian suka video kayak gini bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, terus di share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan terbantu sama channel-channel kayak gini, sama konten-konten kayak gini. Dan kalau misalnya ada yang mau kalian share, kalian ngerasa ini resonate atau apa yang harus kalian buang, kalian udah tahu gitu kenapa kalian nahan itu semua gitu. Atau apapun yang mau kalian ceritain, kalian bisa share di comment section. Aku akan selalu senang baca cerita-cerita dari kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku. Dan oh ya, aku minta maaf kalau aku belum sempat balas-balasin komennya. Aku selalu baca-bacain, cuman belum sempat balas aja gitu. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Halo Pak Lompat. Nah jadi reading kali ini gak akan lama-lama, pasti bakalan singkat aja kayak weekly reading kita biasa, kayak reading mingguan kita biasa. Kita cuma punya 5 kartu tarot ini sama beberapa oracle card nanti. Dan terakhir ditutup sama gimana caranya kita menghentikan chapter-chapter yang harus kita hentikan ini gitu. Nah jadi untuk tarotnya pertama kita dapat The Magician reverse, Knight of Swords reverse, Ten of Wands reverse, The Star sama Ace of Pentacles reverse. Nah jadi yang aku dapat di sini adalah apa yang harus kalian, apa chapter yang harus kita, bukan harus sih, yang mungkin perlu kita hentikan di full moon kali ini, itu lebih kayak ke harapan kalian untuk apa yang kalian manifestasiin, apa yang mau kalian tarik ke dalam kehidupan kalian, apa yang mau kalian capai itu untuk datang sesuai timeline yang kalian tentuin sendiri gitu loh. Untuk datang secepat timeline yang kalian tentuin sendiri. Nah, sampai itu pada akhirnya jadi beban untuk kalian juga. Nah, di sini kayak dibilang itu, entah apapun itu yang mau kalian tarik ke dalam hidup kalian itu, entah itu kesuksesan, entah itu kesuksesan, entah itu berjalannya bisnis kalian dengan baik misalnya, atau berjalannya berjalannya hubungan kalian dengan baik, atau bahkan hubungan asmara yang mau kalian dapetin, atau kayak hubungan baik sama siapapun yang ada di sekitar kalian, apapun itu yang mau kalian manifestasi, itu mungkin selama ini kita berharap itu datangnya secepat yang kita mau gitu. Nah ternyata mungkin enggak, dan itu malah jadi bikin kalian beban. Jadi kayak seakan-akan kayak ini sebenarnya ada nggak sih, maksudnya sebenarnya bakalan sampai ke situ nggak sih kita gitu loh, maksudnya sebenarnya kita cukup nggak sih buat sampai ke situ, sebenarnya kita cukup, maksudnya jadi muncul pikiran-pikiran kayak gitu karena adanya harapan si manifestasi kita itu datangnya secepat yang kita mau itu tadi gitu ya. Nah jadi kesannya jadi kayak apa sih namanya, apa yang mau kita manifestasiin itu justru malah bikin kita kerugian, kayak rugi waktu, rugi usaha kita gitu, karena kita ada harapan itu. Nah di sini dari full moon ini akan lebih baik kalau misalnya mindset itu kita ganti, kayak misalnya gini, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya kita belum lihat sekarang gitu, maksudnya ada mungkin walaupun sekarang itu belum sampai ke kita, tapi ada yang udah kita capai gitu. Nih misalnya kita si ininya belum dapet nih, si bintang utama yang mau kita dapetin ini, yang mau kita manifestasi ini ke dalam diri kita, itu mungkin belum dapat, tapi kan ada ini bintang-bintang kecil-kecilnya ini, bintang-bintang kecil putih yang sebenarnya mungkin nggak seterang bintang yang kita mau capai itu, tapi si bintang-bintang kecil ini pada akhirnya kalau misalnya dia bersatu, cahayanya dia tuh juga sama kayak si bintang besar yang mau kita capai itu. Jadi segala kesuksesan kecil yang kita udah punya, yang kita udah raih, itu kita akan lebih baik kalau kita coba lebih in touch sama mereka gitu loh, lebih acknowledge mereka, lebih sadarin mereka gitu loh.
lebih sadarin adanya mereka, lebih sadarin kemampuan kita untuk menghasilkan itu gitu pada akhirnya di dalam hidup kita. Kayak apa ya namanya, lebih kayak ke switch gitu loh pikiran kalian. Jadi dari ekspektasi itu kan kita jadi tahu nih, ternyata sebenarnya si satu hal yang mau kita manifestasiin ke dalam hidup kita itu seberharga itu gitu loh buat kita. Kalau enggak kan kita nggak mungkin sampai stres, nggak mungkin sampai kepikiran gitu. Itu ada pengaruh besarnya di dalam hidup kalian, dan itu bisa kalian shift gitu loh. Maksudnya dari yang itu jadi stres pada akhirnya karena itu saking berharganya buat kalian. Nah, jadi kayak jadi motivasi juga buat kalian untuk pada akhirnya berusaha lebih lagi untuk sampai ke situ, karena kalian tahu ini tujuan kalian tuh segitu berharganya, tujuan kalian tuh segitu terangnya. Intinya sih kayak gitu. Maksudnya jadi kayak apa yang harus kalian akhirin adalah mindset itu, mindset apa namanya, harapan untuk mempercepat apa yang mau kita manifestasi itu. Kita switch, jadi bukan serta merta kita kayak hilangin aja, karena itu nggak bisa cepet pasti. Maksudnya kayak menghilangkan harapan tuh pasti butuh proses dan butuh usaha. Jadi entah gimana caranya, kalian yang paling tahu cara yang tepat untuk kalian sendiri. Tapi intinya adalah harapan itu, maksudnya harapan yang nggak sesuai kenyataan itu pada akhirnya akan perlu kita hentikan gitu, untuk hidup yang lebih tenang, untuk hidup yang lebih baik kayak gitu. Terus ini semut. Terus kita dapat full moon in Scorpio, it's time to release negativity, sama balance spirituality and practicality dari full moon in Pisces. Dua-duanya sama-sama full moon, jadi ya gitu. Dan ini cocok banget sama yang si The Star ini. Jadi kayak apa sih namanya, kayak mungkin di kehidupan material kita belum bisa ngelihat hasilnya kayak yang kita mau gitu. Di kehidupan 3D kita nggak apa namanya, belum melihat hasil yang kita mau, belum melihat hasil yang mau kita lihat. Tapi kita lihat dari segi spiritualitas, kita udah berkembang segimana, kayak apa sih namanya, kita udah berjuang segimana, itu perlu diapresiasi atau enggak, kayak gitu-gitu. Kalian lebih apa namanya, bisa lebih in touch sama si spiritualitas kalian, apa yang bikin kalian puas selama ini dari usaha-usaha kalian, intinya kayak gitu. Nah terus full moon in Scorpio, kalian bisa lihat sendiri kayak misalnya gini, ada hal yang kalian rasa mengganggu kalian. Misalnya ini, kalian ngerasa kayak terburu-buru, kayak apa sih namanya, hal-hal yang kalian manifestasi itu nggak datang gitu. Nah terus itu kalian rasain di dalam diri kalian, perasaan apa yang timbul dari itu. Misalnya kayak perasaan anxious gitu, maksudnya apa sih namanya, cemas, atau perasaan kayak ngerasa kurang cukup berjuang, apa kayak gitu. Pokoknya perasaan-perasaan yang kalian bisa lihat sebagai perasaan yang kurang nyaman di dalam diri kalian lihat satu-satu itu, dan kalian lihat kenapa dari masing-masing perasaan itu, kenapa perasaan itu bisa ada di dalam diri kalian, kenapa kalian bisa ngerasain itu. Terus mindset apa yang ada di balik itu semua gitu. Kayak misalnya yang kalian ngerasa cemas tadi, mindset apa yang dibalik itu semua? Pasti kan karena kalian ada mindset dimana kalian udah netepin nih, si manifestasi aku ini, si hal yang aku inginkan ini harus ada di hidup aku dalam jangka waktu seminggu gitu, misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu yang kalian perlu assess lagi gitu loh. Siapa tahu si mindset itu yang perlu diganti, harapan-harapan itu yang perlu diganti, kayak gitu-gitu intinya. Terus terakhir kita ada hal yang bisa kita lakuin untuk mengakhiri chapter ini di dalam hidup kita. Kita dapat sensitivity dari Archangel Haniel. You are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and your feelings. Nah, ini juga maksudnya kayak dari harapan-harapan itu kalian jadi kayak lebih sensitif. Gampangnya sih lebih sensitif. Jadi kayak misalnya kalian ngelihat
kalian ngeliat teman kalian udah sukses mungkin, atau kalian ngeliat teman kalian tuh udah punya hubungan pernikahan yang langgeng gitu, atau langgeng bukan, yang bahagia gitu, atau apa segala macam, itu kalian jadi kayak ngebandingin sama apa yang kalian punya sekarang. Jadi kalian jadi be too hard on yourself gitu, maksudnya jadi kayak terlalu keras sama diri kalian, terlalu kayak ngejudge diri kalian, tuh dia aja bisa, masa kalian belum bisa sih, kayak gitu-gitu. Nah, itu bahkan hal-hal kecil kayak gitu aja bisa bikin kalian sensitif gitu, maksudnya bisa bisa kayak nyetlek gitu loh di dalam diri kalian, kayak cek emosi kalian gitu loh. Nah, coba 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 dari itu semua kalian lebih lebih lihat ke dalam diri kalian sendiri gitu, maksudnya kayak perasaan kalian yang sebenarnya tuh yang kayak apa sih. Kalau misalnya nggak ada efek-efek dari luar itu, kalian bangga nggak sama diri kalian, maksudnya udah selama ini perkembangan apa aja yang udah kalian dapet, kayak gitu-gitu, kalian lebih apresiasi itu, lebih lebih menghormati itu semua gitu loh dibandingin sebelumnya. Kayak kalian hargain perasaan kalian, mungkin kayak misalnya kalian ngerasa cemas, itu kan kalian pasti nggak suka ngerasa cemas dong, maksudnya itu kalian anggap perasaan yang negatif, mungkin kalian bahkan malu karena kalian ngerasa cemas sama hidup kalian sendiri. Tapi coba dihargain perasaan itu, maksudnya kayak biarin aja perasaan itu ada di dalam diri kalian, biarin sampai perasaan itu benar-benar berlalu gitu, maksudnya terima aja kalau kalian tuh cemas gitu, maksudnya terima aja kalau kalian tuh bisa bisa merasa cemas, maksudnya bukan di keep ya, tapi diterima fakta itu gitu, diterima fakta bahwa kalian itu cemas gitu. Tapi kalau misalnya emang itu gimana ya, ya intinya kalian terima aja fakta kalau kalian itu merasa cemas gitu, jadi diakui perasaannya, walaupun pada akhirnya kalian akan lebih gampang gitu loh. Pada akhirnya kalian akan lebih gampang untuk melepas itu kalau kalian mengakui keberadaannya, itu akan pergi sendiri gitu loh, dibandingin kalian kayak enggak cemas, padahal di dalamnya emang segitu terganggunya sama perasaan cemas itu. Kayak gitu intinya. Jadi apapun perasaan kalian diakuin aja ada, dan biarkan itu berlalu sampai itu pergi sendiri. Intinya kayak gitu. Oke, segini aja yang bisa aku sampaikan. Maafin aku kalau akhirannya gak jelas. Maaf goyang-goyang lagi. Ya, intinya kalau misalnya kalian suka videonya, kalian ngerasa tertolong atau gimana, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, dan di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa bakalan terbantu juga sama video-video kayak gini, atau bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Dan kalau kalian ada yang mau di-sharing kayak apa yang resonate dari apa yang aku omongin ini di dalam hidup kalian atau apapun itu, kalian bisa tulis aja di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku kadang mungkin belum sempat balas, tapi aku selalu bacain sih. Dan ya, aku juga berharap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku gitu. Dan kalau misalnya kalian mau private reading, kalian tinggal ke Instagram aku aja, linknya udah ada di description box. Terus ya udah gitu aja. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading.